Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang terhormat Bapak Ahmad Fajar Ma'rufin MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan dan teman-teman yang berbahagia. Pada hari ini akan berdiskusi tentang demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Saya Faikon Roenia sebagai moderator terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama Andika Teguh Junaidi, yang kedua Faikon Roenia, yang ketiga Muhammad Wildani Siddiq, yang keempat Sofiul Fikri, dan yang terakhir Siti Nikmatus Solihah. Untuk pembahasan hari ini terdapat 4 materi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan Saudari Siti Nikmatus Solihah. Untuk materi yang kedua akan disampaikan Saudara Muhammad Wildani Siddiq. Untuk materi yang ketiga akan disampaikan Saudara Andika Teguh Junaidi, dan untuk materi yang terakhir akan disampaikan Saudara Sofiul Fikri. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya liberalisme, tanpa otokraksinya diktator. Yang dimaksud dengan demokrasi kekeluargaan adalah demokrasi yang mendasarkan sistem pemerintahan kepada musyawarah dan mufakat dengan pimpinan satu kekuasaan sentral di tangan orang sesepuh atau tertua. Sesepuh atau tertua ini tidak mendiktatori, tetapi memimpin dan mengayomi. Terbentuknya demokrasi terpimpin di Indonesia diawali pada tahun 1959 sampai 1965 yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sebagai pemegang kekuasaan penuh pemerintahan, karena pada masa demokrasi parlemen, perpolitikan dalam negeri mengalami krisis politik dan kekacauan di berbagai bidang. Awal demokrasi terpimpin dimulai dengan adanya surat mandat dekrit Presiden Juli 1959 akibat belum tersusunnya Undang-Undang Dasar Negara dan banyaknya kepentingan-kepentingan politik antar partai. Terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin menambah kekacauan, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme yang memperparah keadaan politik pada masa parlemen. Banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat dan keadaan semakin sulit untuk menemukan solusi mempersatukan perbedaan antar partai. Kelebihan dan kekurangan demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi terpimpin: A. Mampu membangun integritas nasional. B. Kembalinya Irian Jaya. C. Pelopor non-blok dan pemimpin Asia Afrika. D. Dibentuknya lembaga-lembaga. Kekurangan demokrasi terpimpin: A. Penataan kehidupan konstitusi tidak berjalan. B. Terjadinya pertentangan ideologi. C. Kehidupan politis tidak demokratis. Demokrasi liberal. Demokrasi liberal merupakan demokrasi yang didominasi oleh partai politik dalam sistem pemerintahannya. Kepala negara dalam sistem ini hanya dijadikan lambang, bukan kepala eksekutif yang dapat mengambil kebijakan. Yang melaksanakan kebijakan pemerintahan dalam hal ini adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh parlemen dari partai politik yang memenangkan pemilu. Pemerintahan perwakilan rakyat yang penguasanya dipilih secara langsung oleh rakyat secara bebas, di mana badan-badan legislatif dan eksekutif saling mengadakan hubungan timbal balik dalam menjalankan pemerintahan. Kelebihan dan kekurangan demokrasi liberal. Kelebihan: yang pertama, kebebasan individu yang dijunjung tinggi. Kedua, kekuasaan pemerintahan yang dibatasi. Yang ketiga, tingkat pendapatan penduduk yang tinggi. Kekurangan demokrasi liberal: yang pertama itu individualitas yang tinggi, besar kesenjangan sosial, dan banyak terjadi gejolak ekonomi.
Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia yang digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Kemudian muncul dasar falsafah negara Pancasila yang tercermin dan terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 mengenai demokrasi Pancasila. Pada pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kedaulatan yang dimaksud adalah hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintah, masyarakat, atau atas diri sendiri. Pada pasal 28 yang berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Demokrasi Pancasila berisi dasar mufakat, dasar perwakilan, dan dasar permusyawaratan. Demokrasi Pancasila dilaksanakan dengan bertumpu pada yang pertama, demokrasi yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, berkedaulatan rakyat. Keempat, didukung oleh kecerdasan warga negara. Kelima, sistem pemisahan kekuasaan negara. Keenam, menjamin otonomi daerah. Saya kembalikan ke moderator. Wacana vaksin mandiri dinilai berpotensi timbulkan diskriminasi. Wacana vaksinasi mandiri COVID-19 harus disikapi, dibahas, serta dipertimbangkan secara cermat dan matang. Akan menjadi masalah jikalau itu vaksinnya sama tapi yang satu bayar, yang satu tidak bayar. Ini akan jadi masalah. Kendati demikian, jika jenis vaksinnya juga berbeda, akan potensi diskriminasi dan asas kesetaraan juga bisa terabaikan, serta permasalahan ini menandai kemunduran demokrasi di Indonesia. Sebab ada masalah akses atau keterbatasan bagi sebagian besar jumlah penduduk di Indonesia. Pemerintah perlu memikirkan solusi untuk menangani pandemi, termasuk dalam hal penyediaan vaksin untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Keadaan tersebut menjadi diskriminasi terhadap minoritas dan berdampak kemunduran demokrasi di Indonesia. Penambahan peristiwa yang berkaitan dengan demokrasi saat ini yaitu pandemi virus corona yang berlangsung sepanjang tahun 2020 ini tak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Dampak pandemi juga terjadi pada sektor ekonomi dunia dan banyak negara termasuk Indonesia. Indonesia resmi mengalami resesi setelah pertumbuhan minus pada 2 kuartal secara berturut-turut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 3,49% pada kuartal 3 tahun 2020. Sementara itu, berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS, pada periode Agustus tahun 2020, jumlah pengangguran di Indonesia menunjukkan peningkatan sebanyak 2,67 juta orang. Jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur menjadi sebesar 9,77 juta orang. Keadaan tersebut menjadi kesenjangan ekonomi dan berdampak kemunduran demokrasi di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata. Demikian akhir diskusi presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.